Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryo Adisya Saputra, NIM 2024110115. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum Jakom. Nah, yang pertama, soal pertama, lingkarilah dan juga collision domain dan progress domain pada jaringan tersebut dan analisislah dengan memberikan alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain and progress domain. Yang kedua, tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Nah, yang soal yang pertama ini menghitung collision domain. Nah, cara mengetahui collision domain pada sebuah jaringan yang pertama, seluruh port pada satu hub terdiri dari satu collision, yaitu ini satu, dua. Selanjutnya, setiap port pada switch terdiri dari satu collision domain ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang selanjutnya itu setiap port pada router terdiri dari satu collision. Ini. 3 berarti jumlah dari collision jaringan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Selanjutnya, menghitung progress domain. Nah, cara mengetahui progress domain pada sebuah jaringan yang pertama ini dari bawah satu hub terdiri dari satu progress domain. Nah, ini. Nah, selanjutnya satu switch terdiri dari satu progress domain ini. Nah, yang poin pertama ini setiap port dalam satu router terdiri dari satu progress domain. Artinya yang dua itu hanya dihitung satu yang ini. Karena dua switch sama hub ini bagian dari bagian atau sudah tersambung di router ini. Jadi jumlahnya hanya satu. Begitu pula dengan yang kanan ini sama juga satu, berarti jumlahnya 2, dan ini juga dihitung begitu. Jadi jumlah progress domain dari jaringan ini adalah 3. Nah, jadi jaringan ini menggunakan topologi tree. Mengapa kok topologi tree? Karena topologi tree ini kan gabungan dari topologi bus dan topologi start. Nah, ini topologi bus yang mana? Yang ini. Mengapa? Karena topologi bus ini memakai kabel fungsi sebagai kabel tunggal sebagai media transfernya atau memakai kabel pusat sebagai tempat yang mana seluruh klien dan server terhubung. Nah, yang topologi start ini yang mana? Yang ini. Ini adalah topologi start karena topologi start sendiri itu menggunakan switch untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer lain. Jadi ini selanjutnya bagian dari topologi tree itu adalah mendukung untuk diterapkan pada jaringan komputer dengan skala besar. Yang kedua, pengembangan jaringan atau penambahan klien yang berada di bawah hub pusat dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, identifikasi kerusakan pada jaringan serta instalasi jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Jika salah satu klien mengalami kerusakan atau gangguan, tidak akan mempengaruhi klien lain. Yang terakhir, manajemen data yang baik supaya komunikasi terjadi secara point to point. Nah, kekurangan dari topologi tree sendiri adalah yang pertama, jika kabel utama atau backbone rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua, hub memegang peran penting dalam jaringan. Jika hub rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Nah, yang ketiga, jika komputer yang berada di tingkat atas mengalami kerusakan atau gangguan, maka komputer yang berada di bawahnya akan mengalami gangguan. Biaya yang diperlukan dalam membangun jaringan ini lebih mahal, sebab menggunakan lebih banyak kabel dan hub. Konfigurasi dan memasang kabel dalam jaringan tree lebih rumit dibandingkan topologi lain. Yang selanjutnya, perawatan dalam menjaga stabilitas jaringan cukup sulit dilakukan sebab terdapat banyak perancangan pada node. Yang selanjutnya, kinerja jaringan serta aliran data lebih lambat sebab komunikasi antar komputer tidak bisa dengan langsung. Yang terakhir, lalu lintas data sangat padat sebab melalui fungsi utama atau backbone sehingga terjadi collision atau tabrakan file data sangat besar. Nah, yang soal terakhir, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topologi yang pertama biaya. Nah, biaya ini dimaksud adalah sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan dalam organisasi. Yang selanjutnya kecepatan. Nah, kecepatan ini sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem. Yang tiga, lingkungan.
Nah, lingkungan ini misalnya listrik atau faktor lingkungan yang lain yang berpengaruh pada jenis perangkat keras yang digunakan. Yang keempat, ukuran. Nah, ukuran itu sampai seberapa besar ukuran jaringan, apakah jaringan memerlukan server atau sejumlah server khusus. Yang terakhir, konektivitas. Nah, konektivitas ini apakah pemakai yang lain yang menggunakan komputer laptop perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.